akan mulai kebaktian anak dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sebelum melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih menjaga, menyertai kami dan memberkati kami sampai hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kebaktian anak ini ya Tuhan, biarlah kami dapat belajar akan firman-Mu. Dan berkati juga untuk kakak kami yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agustin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Risma ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca cerita Alkitab. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Agustin mau tanya nih, siapa yang pagi ini sudah mandi? Coba, siapa yang sudah mandi? Wah, kayaknya semua sudah mandi nih. Hebat ini adik-adik GKI sepanjang ini. Nah, kalau sudah mandi, kita mau duduk manis. Kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Kau telah menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah menyertai sepanjang malam hari kemarin. Hingga pagi ini kami semua boleh mendengarkan firman-Mu. Kami semua boleh Kau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah melalui gereja online. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami boleh kembali lagi bertemu dengan teman-teman kami lainnya yang ada di rumah masing-masing. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh menegur kami, firman ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu saat hari ini siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau ambil Alkitab.
Yang sudah baca, yang sudah bisa baca, boleh sama-sama sama Kak Agustin membaca ya. Tetapi sebelum Kak Agustin membaca, Kak Agustin mau tanya. Kemarin Kak Yunita bercerita tentang apa? Cerita Alkitabnya kemarin minggu lalu itu apa ya? Kak Yunita cerita tentang apa? Ada yang tahu? Siapa ya? Cerita tentang siapa? Iya, cerita tentang Bapak Musa. Nah, apa yang dilakukan Bapak Musa? Apa yang Tuhan inginkan dari Bapak Musa? Masih ingat cerita minggu lalu adik-adik? Kak Agustin ulangi sedikit ya, supaya adik-adik mengingat. Nah, ternyata yang minggu lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, waktu itu Musa melihat Tuhan melalui apa? Semak belukar, semak yang menyala apinya. Nah, masih ingat kan di mana? Yuk, di gunung Horeb ini kan ya? Nah, masih ingat kan? Wah, kalau adik-adik sudah ingat, kita mau melanjutkan nih. Kita melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Musa setelah Tuhan menampakkan diri di gunung Horeb itu. Apakah Bapak Musa menerima panggilan Tuhan itu langsung? Iya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Kita ambil Alkitab, kita buka di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Kak Agustin akan bacakan, adik-adik bisa mengikutinya di rumah, oke? Pasal 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya. Lalu setelah ditariknya, maka tangannya penuh kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya bahwa tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata,
Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tangannya yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Amin. Adik-adik, kalau kemarin kita melihat bahwa Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi pada saat ini kita akan membahas Musa ternyata menolak adik-adik ya. Dikatakan Tuhan. Nah, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, adik-adik, Musa di sini menolak. Tetapi sebelum Musa itu menolak, Tuhan sudah menunjukkan mukjizatnya. Ya. Di ayat yang tadi, ayat kedua, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Nah, kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena pada saat Tuhan mengutus Musa ragu-ragu adik-adik ya. Musa bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Tuhan? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Di sini Musa ragu-ragu. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau pegang itu? Tongkat. Adik-adik tahu tongkat? Kak Agustin punya tongkat nih. Nah, kira-kira tuh Musa bawa tongkatnya lebih gede ya. Ini contoh aja ya adik-adik. Nah, Tuhan bilang, ambillah tongkatmu dan lemparkan tongkatmu itu ke tanah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tongkatnya berubah menjadi apa adik-adik? Tongkatnya berubah menjadi ular adik-adik. Nah, tahu gitu Musa lari ke bit-bit. Tapi Tuhan bilang, Musa, ulurkanlah tanganmu. Tuhan menyuruh Musa apa? Mengulurkan tangannya untuk memegang ekornya dan kembali lagi menjadi tongkat. Nah, setelah itu Tuhan bilang, kalau nggak percaya, sekarang masukkan tangan kamu. Masukkan tangan kamu ke dalam saku kamu dan keluarkan. Apa yang terjadi? Ini adalah mukjizat yang mukjizat yang kedua yang Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih, tadi bilang seperti salju, kusta. Musa kaget sekali kan adik-adik kan? Nah, kusta pada zaman dahulu adalah satu penyakit yang menandakan orang itu dikutuk sama Tuhan. Dulu ya adik-adik, itu dulu. Nah, sehingga mereka sangat tahu kalau Tuhan mengadakan mukjizat ini, dia akan menyembuhkan kembali, bahwa Tuhan berkuasa atas kutuk itu ya adik-adik ya. Tuhan berkuasa melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia. Nah, ini Tuhan perlihatkan sama Musa mukjizat kedua. Nah, terus Tuhan bilang, kalau mereka nggak percaya dengan mukjizat yang pertama tadi apa? Tongkat menjadi ular. Yang kedua apa? Tangannya menjadi kusta dan dimasukkan kembali sembuh. Ya, tadi Kak Agustin belum bilang ya. Setelah dikeluarkan, tangannya dimasukkan kembali dan sembuh seperti semua sedia kala. Nah, Tuhan bilang, kalau mereka nggak percaya nih,
kasih mukjizat yang ketiga. Apa? Ambillah air di sungai Nil, siramkan ke tanah yang kering, air itu akan menjadi darah. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan 3 mukjizat pada Musa. Tunjukkanlah itu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menyertai. Nah, adik-adik, tapi tadi Musa bilang kan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja lah Tuhan, pokoknya bukan aku. Bilangnya Musa seperti itu, pokoknya bukan aku Tuhan, yang lain aja. Jangan aku Tuhan, aku gak bisa berbicara. Nah adik-adik, dengan 3 mukjizat itu Musa masih menolak. Dia takut. Dia bilang, Tuhan, utus yang lain, aku tuh gak bisa berbicara. Sampai Tuhan mengatakan pada Musa bahwa, bukankah Musa mempunyai seorang kakak, seorang Lewi, namanya siapa? Namanya adalah Harun. Siapa adik-adik? Harun, Bapak Harun. Nah, di sini adalah kakaknya Bapak Musa. Nah, Tuhan bilang bahwa Harun ini dia pandai berbicara dan dia akan menemui engkau. Ajaklah dia menemui engkau. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataannya itu di dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Nah, adik-adik, barulah di sini kita tahu bahwa Bapak Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel, untuk menunjukkan bahwa Allah itu sanggup menyertai. Kenapa? Kan masih ingat adik-adik, kenapa kok dibawa keluar dari bangsa Mesir? Nah, karena bangsa Mesir itu menjadikan bangsa Israel itu budak. Dan bangsa Israel sudah berdoa, menjerit pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan disinilah Tuhan mengutus Bapak Musa. Dan akhirnya Tuhan memakai juga Bapak Harun untuk menemani Bapak Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan mereka menjadi berkat bagi bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kak, aku kan masih kecil, bagaimana mungkin Kak Agustin saya menjadi berkat? Aku masih kelas 1. Aku masih belum tahu apa-apa. Menjadi berkat bukan berarti kita harus sudah besar, tapi menjadi berkat mulai dari sekarang. Nah, kita menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat untuk mama, papa, kakak, adik. Caranya gimana? Membantu orang tua, membantu kasih memasukkan sepatu dalam rak sepatu, membantu adik kalau tidak bisa pakai kaos kaki, itu udah menjadi berkat. Nah, sama kan seperti sekarang ini yang menjadi berkat, menjadi berkat supaya kita nggak dijajah penjajah apa dulu. Para pahlawan kita juga bisa menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Masih ingat kan besok tanggal berapa? Besok tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Nah, para pahlawan zaman dulu berperang juga menjadi berkat buat bangsa Indonesia, sehingga saat ini kita merdeka, tidak hidup dalam penjajahan. Nah, adik-adik, oke, sudah siap menjadi berkat buat sekeliling kita? Oke, Kak Agustin mau aktivitas hari ini. Kak Agustin ingin adik-adik menjadi berkat buat keluarga. Nah, contohkan ya Kak Agustin, Mama Felix ya, Mama Felix membantu
Adik memakai kaos kaki. Nah, berarti Felix sudah menjadi berkat. Itu contohnya. Nah, nanti yang lain-lainnya juga bisa. Terserah apapun ya. Itu aktivitas hari ini. Kita mau menjadi berkat buat keluarga kita. Oke adik-adik. Biarlah kita bisa menjadi seperti Bapak Musa yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa Israel. Nah, kita mau berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun hari ini kami boleh mendengarkan cerita mengenai Bapak Musa, di mana dan Bapak Harun yang sudah Kau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan, ajarkan kami menjadi berkat buat sekeliling kami, buat orang tua kami, buat kakak, adik, dan teman-teman kami yang ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang selanjutnya. Oke? Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan meneguhkan hati kita. Karena Dia adalah sobat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar ya Tuhan mengenai cerita Musa. Bagaimana dia tidak percaya diri ya Tuhan atas panggilan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapat belajar dari cerita ini bahwa bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, bagaimanapun keadaan sekeliling kami percaya ya Tuhan Engkau selalu menerima kami dan selalu meneguhkan hati kami. Karena kami percaya ya Tuhan, kami adalah pribadi masing-masing yang akan dipakai Engkau ya Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan di sekeliling kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pulihkanlah ya Tuhan negara kami atas wabah corona ini ya Tuhan. Agar kami dapat
kembali lagi ya Tuhan ke rumah-Mu, memuji, bertemu dengan teman-teman kami, belajar bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebaktian kita telah usai. Terima kasih. Sampai jumpa.